Ukraina terancam diblokir NATO 30 tahun. Kenapa? Ukraina rupanya akan diblokir Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO selama 30 tahun. Hal ini akan membuat negara itu tidak dapat bergabung dengan aliansi tersebut. Ini dikatakan Kanselir Jerman Olaf Scholz, sebagaimana dimuat dalam pemberitaan surat kabar Ukraina New Voice of Ukraine. Scholz bahkan dilaporkan telah memberikan pesan kepada Presiden Vladimir Putin terkait hal itu, jauh sebelum Rusia menyerang Ukraina. Scholz meyakinkan Putin bahwa Ukraina tidak akan masuk menjadi anggota NATO. Ini merupakan bentuk dan intensi NATO bahwa aliansi itu bukanlah ancaman bagi Rusia. Ini tidak akan terjadi dalam 30 tahun ke depan, kata Scholz selama negosiasi dengan Putin. Dikutip dari Newsweek Rabu 24 Agustus 2022. Walau begitu, setelah serangan dilancarkan Putin pada 24 Februari, Scholz mengatakan penentangan keras terhadap Putin. Ia mengatakan bahwa alasan Putin untuk menyerang Ukraina benar-benar tidak masuk akal. Mengejar alasan seperti itu tidak akan membiarkan negara-negara keluar dari perang selama 200 tahun ke depan, kata Scholz seperti dilaporkan Deutsche Welle. Ia juga menambahkan alasan yang tepat untuk menjelaskan motif Putin adalah niat Rusia untuk mengambil alih Ukraina karena faktor sejarah. Ini juga akan terjadi mungkin ke tetangga lainnya seperti Belarusia. Ini adalah perang yang dimulai oleh Putin, Rusia, dan jelas dengan tujuan menaklukkan negara tetangganya. Saya pikir itu adalah tujuan awalnya, ungkapnya. Putin dan pejabat Rusia lainnya berusaha membenarkan operasi militer khusus Kremlin di Ukraina. Mereka mengklaim bahwa Kiev dipimpin oleh neo-Nazi dan perlu didenazifikasi. Pasalnya, Putin mengaku etnis berbahasa Rusia di negara itu mendapatkan persekusi yang didukung rezim. Sementara itu, Ukraina sendiri pemerintah kini tengah siaga satu serangan Rusia, padahal Rabu ini bertepatan dengan hari kemerdekaan negeri itu dari Uni Soviet. Ibu kota Kiev sudah meminta warga tak berkumpul dan mematuhi alarm serangan jika jet tempur Rusia memasuki wilayahnya. Presiden Vladimir Zelensky menyebut akan ada serangan menjijikkan dan brutal. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Ukraina akan diblokir bergabung NATO selama 30 tahun. Menurut Scholz, langkah itu untuk meyakinkan Moskow tentang niat baik blok militer itu. Selama akhir pekan, pemimpin Jerman itu mengungkapkan beberapa rincian pembicaranya dengan Putin sebelum Rusia memulai operasi militernya di Ukraina. Dia sekarang percaya Rusia berusaha menaklukkan negara tetangganya selama ini. NATO tidak pernah menjadi ancaman bagi Rusia, ujar Scholz kepada Putin. Kanselir tidak merinci percakapan mana yang dia maksud, namun Scholz bertemu Putin di Moskow pada pertengahan Februari. Berbicara kepada wartawan akhir pekan ini selama Open Doors Day di kantor Kanselir, Scholz juga membantah NATO telah mengabaikan kepentingan keamanan Rusia. Ketika kedua pemimpin berbicara tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Scholz meyakinkan Putin bahwa itu tidak akan terjadi dalam 30 tahun ke depan, ungkap Kanselir Jerman. Scholz juga mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan dialog dengan Rusia, tetapi memberikan nada yang lebih keras ketika menilai motif Moskow. Dia secara khusus menuduh Putin memulai konflik karena alasan yang benar-benar tidak masuk akal. Ini adalah perang yang dimulai oleh Putin, Rusia, jelas dengan tujuan menaklukkan negara tetangganya, papar dia kepada wartawan. Dia menambahkan sekarang dia yakin itu adalah tujuan awal yang dimiliki Moskow dalam kampanye militernya. Kanselir Jerman juga mengingat bagaimana Putin telah menjelaskan kepadanya bahwa Ukraina dan Belarusia tidak boleh menjadi negara yang terpisah. Dia juga menepis gagasan menarik garis keamanan tetap di Eropa. Putin sebenarnya memiliki ide untuk menggesekkan spidol melintasi landscape Eropa dan kemudian berkata, "Itu milikku dan itu milikmu," ungkap Scholz, menambahkan, "Itu tidak bekerja seperti itu." Scholz juga mengatakan dialog harus digunakan untuk menghadapi Moskow. Menyerah bukanlah strategi yang masuk akal, papar dia. Dia menambahkan seseorang harus jelas dan tidak membiarkan dirinya diintimidasi. Jerman mengutuk operasi Moskow di Ukraina dan menyatakan solidaritasnya dengan Kiev. Jerman bergabung dengan sanksi barat terhadap Rusia dan memasok pasukan Ukraina dengan sejumlah besar senjata, termasuk rudal anti-tank portable dan howitzer self-propelled. Di dalam negeri bagaimanapun Scholz telah menghadapi kritik karena dianggap tidak berbuat cukup untuk membantu Ukraina.
baik dari sesama anggota koalisi termasuk Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock, serta mantan Duta Besar Ukraina untuk Jerman Andriy Melnik. Melnik bahkan menyebut Skol tersinggung Liverwas atau sosis yang mengandung cincangan hati atas penolakannya mengunjungi Kiev pada Mei. Peluang Ukraina untuk bergabung dengan NATO sama dengan nol berkat operasi militer khusus Rusia. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev Selasa 23 Agustus 2022. Jelas bagi semua orang bahwa tidak ada tetangga yang bisa memberi mereka jaminan betapapun kerasnya mereka membenci Rusia, kata Medvedev seperti dikutip dari kantor berita TASS. Dan sekarang tidak ada yang akan setuju dengan pengakuan Ukraina ke NATO. Meskipun ada beberapa Rasopops dalam aliansi, mereka tidak bunuh diri. Ini adalah akibat langsung dari operasi militer khusus, tulis Medvedev. Menurutnya, rezim di Kiev terus menciptakan semacam jaminan keamanan untuk dirinya sendiri yang ingin dinikmati di masa depan. Dari waktu ke waktu mereka mengadakan pertemuan dengan tetangga individu yang tidak penting, diketuai oleh pensiunan yang sudah lama terlupakan atau memanggil kembali NATO, katanya. Meski demikian, Medvedev yakin bahwa hanya kesepakatan dengan Rusia yang dapat memberikan jaminan keamanan. Tetapi pihak berwenang Ukraina yang dirangsang oleh uang dan misil barat menolaknya. Akibatnya prospek jaminan untuk Ukraina sangat suram, ungkapnya. Rezim di Kiev memahami bahwa untuk itu bahwa tidak ada jaminan keamanan sama sekali dan tidak mungkin ada. Bahkan Amerika Serikat tidak akan menawarkan jaminan masa depan yang cerah kepada Zelensky, tidak masuk akal, tegas Medvedev. Dia percaya bahwa untuk saat ini situasi di Ukraina berada di tangan pemerintahan Biden, tetapi itu akan segera berakhir. Tim berikutnya yang akan mengambil alih di Washington tidak akan ragu untuk membuang skema korup Ukraina bersama dengan antek-anteknya, Medvedev menyimpulkan.